Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya siswa-siswi SMA Negeri 1 Luragung? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi pada pembelajaran masih dalam kompetensi dasar ekosistem. Kemarin kita sudah membahas mengenai yang pertama, yaitu komponen apa saja yang terlibat di ekosistem. Ada komponen biotik, mungkin masih ingat ya, komponen yang terlibat di dalam proses atau sesuatu yang memang hidup gitu ya. Kemudian ada juga ekosistem itu melibatkan komponen abiotik. Jadi makhluk hidup tidak bisa hidup tanpa komponen-komponen abiotik yang merupakan pendukung untuk kelangsungan hidupnya. Kemudian kemarin kita sudah membahas mengenai interaksi atau macam-macam interaksi pada ekosistem. Kemarin sudah dibahas beberapa. Kemudian di sini ada interaksi pada ekosistem yang hubungannya antara satu organisme dengan organisme lainnya itu saling makan dimakan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk kebertahanan hidupnya gitu. Kita kenal, kalian sudah kenal di SMP mungkin ya. Kita kenal yang namanya rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Di sini kita memahami rantai makanan dulu. Apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan? Jadi rantai makanan di dalam ekosistem menjelaskan mengenai organisme yang berbeda, ya, yang berbeda-beda namun saling memangsa satu sama lain. Hal tersebut sudah diungkapkan tadi, dimaksudkan untuk bisa bertahan hidup gitu ya. Rantai makanan terdiri dari beberapa komponen seperti produsen, ada konsumen, juga ada pengurai. Kita tahu produsen itu adalah sesuatu yang bisa merubah zat anorganik menjadi organik. Siapa dia? Yaitu dia adalah tumbuhan. Kita sudah membahasnya di komponen biotik ya beberapa waktu yang lalu. Rantai makanan sendiri lebih tepatnya merupakan hubungan makan dimakan, polanya dengan satu arah gitu ya. Jadi kalau kalian punya rantai yang melingkar, dipotongkan, ini ilustrasinya rantai itu kan hanya satu arah gitu. Tetapi di dalamnya beberapa komponen ya, tadi mulai produsen, ada konsumen, juga ada pengurai. Oke, kita lanjut. Ini contoh dari rantai makanan. Di sini ada poin-poinnya 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi yang disebut produsen itu rumput, nanti dimakan oleh konsumen 1, tikus dimakan oleh ular dan seterusnya ya. Pengurai di sini diperankan oleh jamur. Di dalam rantai makanan atau jaring-jaring makanan ataupun interaksi pada ekosistem, kita mengenal mengenai tingkat tropik. Dan ini biasanya di UN muncul ya, kalau dulu ada UN ya. Ini biasanya ada muncul yang namanya tingkat tropik. Apa sih tingkat tropik? Tingkat tropik adalah urutan dalam rantai makanan ya, atau jaring-jaring makanan ya, di mana organisme tersebut memperoleh makanan untuk energinya. Jadi ada juga yang mendefinisikan bahwa tingkat tropik itu adalah sekelompok organisme yang jenis makanannya sama gitu. Ada juga yang seperti itu, tidak masalah ya, yang penting paham. Kemudian tingkat tropik menunjukkan urutan organisme dalam rantai makanan ya, atau jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Begitu. Nah, ini tingkat tropik uraiannya. Ada tingkat tropik 1. Ya, tadi diperankan di rantai makanan oleh rumput ya. Makanya rumput itu disebutnya produsen. Jadi siapa itu produsen? Itu organisme autotrop. Auto itu cahaya. Jadi dia memanfaatkan energi cahaya untuk melakukan fotosintesis. Siapa? Tumbuhan hijau. Karena tumbuhan hijau itu memiliki klorofil. Tingkat tropik 2. Itu konsumen 1 ya, atau konsumen primer, dia sifatnya herbivora ya.
Siapa saja ulat, serangga, siput, kambing, ya, kerbau dan lain-lainnya. Pokoknya di sini tingkat tropik 2 itu konsumen gitu ya. Tingkat tropik 3. Nah, ini konsumen 2. Siapa konsumen 2? Ini adalah konsumen sekunder. Ya, organisme karnivora yang memakan selain tumbuhan, berarti memakan hewan, tetapi hewan yang pertama yang dimakan. Ya, misalkan ayam. Ayam kan selain dedak juga dia suka makan serangga dan lain-lain ya, burung, harimau, singa dan lain-lain. Adapun tingkat tropik 4 yaitu konsumen tingkat 3 yaitu konsumen tersier. Organisme karnivora besar, contohnya elang, burung hantu gitu ya. Memang kalau tingkat tropik 4 itu jarang-jarang ya sekarang ya, karena dia tingkat puncak. Jadi kalau disebutkan disajikan gambar rantai makanan, kemudian kalian harus menganalisis tingkat tropiknya, tinggal kalian konsentrasi di tingkat tropik 1 itu siapa, dia itu produsen. Tingkat tropik 2 itu siapa sih? Konsumen 1. Konsumen 1 itu siapa? Organisme herbivora gitu aja ya. Kemudian tingkat tropik 3. Siapa sih? Dia itu konsumen 2 atau konsumen sekunder kita sebut tingkat tropik ketiga itu disebutnya karnivora gitu ya. Nah, kalau tingkat tropik keempat yaitu konsumen 3 atau konsumen tersier, ini adalah organisme karnivora besar. Jadi ya, ingat ada produsen, ada konsumen 1 itu herbivora, ada karnivora besar ya, itu tingkatannya, jangan dikeclok begitu. Nah, ini balik lagi ke rantai makanan. Coba kalian sudah dijelaskan tadi ya oleh Ibu tingkat tropiknya. Nah, tentukan tingkat tropiknya ya. Ini PR yang pertama. Silakan tentukan tingkat tropik yang ada di pada gambar ini ya, rantai makanan yang ini. Kemudian selanjutnya jaring-jaring makanan, sama dengan rantai makanan. Hanya saja rantai makanan itu kan tadi satu arah. Nah, jaring-jaring makanan biasanya ini kita sebut hubungan makan-dimakan pada suatu ekosistem dengan banyak arah. Otomatis bisa diartikan sebagai jaring-jaring makanan merupakan hubungan makan-dimakan dengan banyak rantai makanan. Itu ya. Coba, nah PR yang kedua, tentukan berapa rantai makanan yang terjadi pada jaring-jaring makanan di samping. Ibu contohkan, jangan terbalik ya karena ada satu tanda panah sudah jelas di sini. Ada rumput dimakan tikus dimakan ular. 1. Rumput dimakan tikus dimakan elang. 2. Silakan. Nanti kalian tentukan. Kalau kalian menentukan ada 5 rantai makanan, jelaskan satu persatu. Jadi 1 rantai makanannya dari mana ke mana, 2 rantai makanannya dari mana ke mana, dan seterusnya sampai selesai. Oke? Ya, sekian pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Untuk minggu depan masih seputar ekosistem ya, pada ekosistem. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugasnya disimpan di Google Classroom ya, tugas kelas di Google Classroom. Nanti Ibu akan membuat tugas kelasnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.